Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Mhm. Perkenalkan, saya Intan Setiawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya ingin mewawancara untuk keperluan data di skripsi saya atau tugas saya. Dengan Kak siapa, kalau boleh tahu? Saya Linda. Kak, Oh, Nelly Putu Linda. kira-kira Kak sudah berapa lama bekerja di PT BBR Swadana dan gininya apa namanya? Jabatannya di sini apa ya? Oh, saya teller. Oh ya, berapa lama kira-kira? Udah bekerja dari tahun 2015, Juli tahun 2015. Sekarang sudah menginjak ke 7 tahun ya. Dari awal saya masuknya dari marketing. Awal bisa diceritakan untuk gininya ya. Dari awal tahun 2015 saya masuk sebagai marketing. Tahun 2015, kemudian tahun 2016 saya ke bagian admin dana. Kemudian di tahun 2018 saya ke teller. Gitu. Sebelumnya sudah pernah atau sering mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PT BBR Swadana? Kalau untuk pelatihan, biasanya kita melakukan pelatihan rutin selama 1 tahun, setidaknya itu sekali untuk semua karyawan. Itu biasanya kita melakukan rutin pelatihan APU PPT dan manajemen risiko. Semua karyawan diikutkan untuk pelatihannya. Kalau biasanya kalau ada pelatihan-pelatihan kayak yang di luar, biasanya dikirim 1 atau 2 orang. Kalau untuk pelatihan yang APU PPT kan karena semuanya ikut ya, jadinya saya sering rutin ikut pelatihan seperti itu. Baik. Kira-kira program pelatihan apa saja yang sering Kakak ikuti? Karena APU PPT rutin ya, APU PPT, manajemen risiko pernah, terus karena saya diminta bantu untuk membuat laporan juga, saya ikut pelatihan gini, untuk perencanaan RBB untuk bank saya juga ikut, terus untuk sempat juga karena saya kan mau ada kayak gini ya, perubahan untuk posisi tellernya, ada beberapa pelatihan yang saya ikutin juga gitu. Tapi karena saya juga ngambil gini, nggak ngerangkap sih, cuma bantu aja karena di sini kan nggak ada yang untuk di media sosial. Karena saya juga sering giniin, saya ikut kayak pelatihan IT gitu yang untuk buat website sama gitu aja. Kebanyakan yang pelatihan manajemen risiko sama APU PPT dia. Baik, selanjutnya menurut Kakak, apakah program tersebut yang Kakak ikuti itu sesuai dengan kebutuhan Kakak sebagai karyawan di sini? Kalau untuk program APU PPT itu kan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, itu kan sangat penting untuk program di bank ya, makanya semuanya diikutin. Kalau untuk APU PPT itu biar kita bisa mengira apakah nasabah ini dia masuk ke dalam masuk ke dalam kriteria untuk dia itu pencucian uang atau tidak, kayak gitu. Menurut saya sih itu gini, sangat bermanfaat ya, biar bisa kita melihat nasabah itu apakah beresiko atau tidak, kan semuanya harus mengerti juga. Baik, selanjutnya bagaimana minat Kakak terhadap program pelatihan yang diadakan oleh PT BBR Swadana? Semua pelatihannya ya maksudnya ya. Soalnya karena semua pelatihan yang diikut sertakan sama kita itu kan maksudnya diperlukan ya untuk kegiatan kita sehari-hari. Jadi selain juga menarik, kita juga harus mengerti dengan pelatihan-pelatihan itu kan karena bermanfaat dan nantinya akan bisa digunakan untuk kesehariannya. Baik, selanjutnya metode pelatihan yang sering diadakan atau digunakan di PT BBR Swadana ini lebih cenderung ke on the job training atau off the job training? Gimana maksudnya? On the job training itu metode pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja, sedangkan off the job training dilakukan di tempat kerja atau PT BBR Swadana. Beberapa tahun terakhir ini sih gini, out the job training biasanya di luar. On the job trainingnya? Iya, on the job training ya, sorry. Di luar biasanya diajaknya. Di hotel atau restoran kayak gitu ya? Iya. Terus selanjutnya, apakah ada kendala saat Kakak melakukan pelatihan yang diadakan oleh PT BBR Swadana? Kalau untuk pelatihan yang bersama sih tidak ya, karena selain juga udah rutin
Terus karena sudah dikasih untuk apa namanya itu yang untuk materinya sudah juga dikasih dan juga mudah dipahami. Tapi kalau untuk yang sendiri-sendiri mungkin baru kadang-kadang ada agak kesulitan kan, kita nggak tahu ini apa kayak gitu tuh. Terus belum menguasai materi, tapi kalau sudah dilatih seperti itu sih sudah agak sedikit masuk. Tapi kalau untuk sekali mungkin belum begitu paham. Jadinya kalau udah berapa kali atau ditajamin lagi sampai selesai sampai di kantor baru kita udah agak ngerti. Lalu selanjutnya, setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PT BPR Swadana, apakah kakak lebih mudah menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh di PT BPR Swadana ini? Iya sih kalau menurut saya ya, karena apa yang dikasih di pelatihan itu kadang-kadang kita nggak sadar bahwa yang kita kerjakan ternyata seperti itu. Setelah diberikan penjelasan bahwa kita harus gini, jadi kita udah tahu nih jawaban dari, biasanya kan kita agak rancu kan, ini harusnya gimana ya kalau nasabah gini narik gimana ya gitu. Tapi kalau setelah dapat pelatihan kita udah tahu, oh kata tutornya kalau udah gini harusnya, udah dapat jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya, setelah mengikuti pelatihan, apakah kakak mampu mencapai target yang dibebankan atau yang diberikan oleh PT BPR Swadana? Kalau target ya, kalau yang untuk karyawan dalam biasanya nggak ada targetnya sih. Kalau untuk yang karyawan luar biasanya ada pelatihan-pelatihannya juga, tapi belum kita ada melakukan pelatihan untuk marketing, masih jarang. Soalnya kalau untuk APU PPT kan lebih ke gini ya kak ya, lebih ke Karyawan tetap ya? enggak sih, semuanya ikut. Tapi enggak yang untuk mencapai target. Itu tuh untuk kita mengetahui apakah nasabah ini beresiko atau tidak, yang manajemen resiko seperti itu kan. Kalau untuk mencapai target itu kan untuk target kita mendapatkan dana atau gitu, maksudnya gimana? Enggak, ini target kepuasan dalam kakak mengerjakan Oh. pekerjaan yang diberikan. Salah ya. Kalau untuk mencapai target seperti itu ya sih kita jadi lebih mudah memahami kan pekerjaan kita kayak apa gitu sih. Kalau menurut saya lebih mudah memahami, kita lebih gampang untuk mengerjakannya. Kalau kita nggak paham kan kita lama kan jadinya bekerja. Kalau udah sempat dikasih tahu, udah sempat ngerti, lebih mudah dan lebih paham untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi hampir mencapai target. Iya benar ya. Nah, selanjutnya, manfaat apa yang kakak dapat setelah melakukan pelatihan yang diberikan? Kayak pertanyaannya sama ya kayak yang tadi ya kayaknya ya. Tadi itu gini sih target kepuasannya. Nah, sekarang ini lebih ke manfaatnya buat gini kakak, posisi kakak. Mempermudah pekerjaan pastinya. Terus habis itu kita bisa bekerja lebih teliti, memperkecil resiko, untuk kecil resiko dari nasabah-nasabah yang datang. Kemudian juga dapat mengetahui hal yang belum kita tahu. Baik, pertanyaan yang terakhir, setelah melakukan pelatihan, apakah langsung berdampak pada kinerja kakak? Kalau untuk langsung berdampaknya ada beberapa yang langsung berdampak ya. Kalau kayak yang APU PPT itu soalnya kan waktu pas pelatihan pertama itu langsung ada kayak pembaharuan data yang diminta ke OJK juga. Untuk manajemen risiko kan ada high risk, medium risk sama low risk, yang kayak gitu tuh langsung berdampak sih kalau menurut saya. Nanti kita diajarkan sama pelatihan di tempat pelatihan bahwa yang ini masuk gini, yang ini masuk gini, kayak gitu kan, diajarkan langsung seperti itu. Jadinya kita dampaknya itu lebih mudah kita mengerjakan pekerjaan karena sudah mengerti gitu. Jadi ada beberapa yang berdampak kinerjanya tuh langsung, ada juga yang belum. Ada juga yang belum, cuma untuk pelatihannya saja. Kalau kan dulu ada kayak pelatihan kita diikutin kayak grooming ya, kayak bagaimana cara duduk yang baik, kayak gini yang baik. Mungkin karena kita udah kayak terbiasa untuk yang duduk santai, jadi nggak terlalu berdampak nih jadinya. Tapi kita tahu nih kayak gitu harusnya gitu. Nanti kalau sama nasabah, mungkin kalau duduk biasa mungkin kita masih kayak gini, nanti kalau sama nasabah kita beda lagi duduknya, kayak gitu sih. Ada yang berdampak langsung, ada yang enggak gitu. Sekian aja sih. Ya sudah ya. Sudah. Ya.